Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Ini jam 5 sore ya teman-teman ya. Bisa lihat mataharinya sudah di ujung itu. Saat ini posisi saya ada di Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Masih dalam rangka perjalanan pulang pergi saya ke tempat kerja, dari rumah ke tempat kerja ya. Nah, ini OTW ke rumah pulang ini. Ini saya mau ngajak kalian untuk menyusuri jalur alas Kedung Ombo ya, yang tembus dari Kecamatan Juwangi ke Sumberlawang, Sragen. Nanti ini kita juga akan melewati wisata Waduk Kedung Ombo, teman-teman. Jalur yang akan saya lalui ini kurang lebih berjarak 25 km dengan waktu tempuh 45 menitan, teman-teman semuanya. Di sini saya akan melewati 3 wilayah kabupaten, teman-teman, yaitu di Kabupaten Boyolali ini di Juwangi, kemudian nanti di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, kemudian yang terakhir sampai di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Nah, bisa kita lihat ini adalah area hutan yang dikelola oleh Perhutani, teman-teman semuanya. Jadi ini hutan homogen ya, hutan industri. Saya perhatikan ada beberapa tanaman yang ditanam di sini, teman-teman. Ada kayu putih, kemudian ada pohon jati, dan pohon-pohon untuk keperluan industri yang lainnya. Bisa kita bayangkan ya teman-teman, dulunya ini area hutan tropis yang sangat heterogen, teman-teman. Kita juga bisa bayangkan betapa beragamnya flora dan fauna yang ada di hutan sini dulunya, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, hutan seperti ini itu diawali di era kolonial Belanda dulu, teman-teman. Jadi untuk kepentingan mereka ya, yang mana awalnya adalah hutan yang sangat heterogen, hutan tropis, kemudian dibabat habis diganti dengan pohon-pohon untuk keperluan industri dan perang mereka. Namun setelah merdeka, sebenarnya kita juga hanya melanjutkan kegiatan mereka saja, teman-teman. Hutan ini tetap menjadi hutan yang homogen, dan untuk keperluan segelintir orang saja, kita nggak tahu ya selama ini kita menikmati apa dari hutan ini. Kemudian juga bagaimana rasanya dulu waktu ketika dikelola oleh penjajah dan ketika saat ini dikelola oleh orang kita sendiri. Bedanya apa, kita nggak tahu. Tidak perlu dijawab, cukup kita renungkan masing-masing saja, teman-teman. Dan kita lihat sebagian besar yang saya lewati ini adalah area hutan, teman-teman. Ya, meskipun ada part-part yang masih ada perdesaannya, tapi hanya sedikit saja, teman-teman. Nah, ini sepertinya adalah peta hutan yang habis dipanen, teman-teman. Pohon-pohonnya masih pohon-pohon kecil. Kayaknya ini pohon kayu putih, teman-teman. Nanti seluas itu habis panen, teman-teman. Jadi ditebangi semua, mungkin kemudian diganti dengan komoditas yang lain. Ini butuh waktu berapa tahun, teman-teman, kira-kira supaya bisa rimbun lagi hutannya ini. Nah, di sini saya berhenti sebentar, saya melihat tadi ada burung yang warnanya biru mencolok, tapi tidak terlihat di video ya. Tapi bagus sekali, teman-teman. Nah, ini kita lanjutkan lagi ke petak yang masih terdapat pohon-pohon yang tinggi. Nah, ini bisa dibayangkan kalau malam lewat sini kayaknya seru, teman-teman ya. Saya paling malam itu habis maghrib atau jam 7 malam lewat sini, dan tidak terlalu sepi juga, masih banyak warga yang lalu lalang di jalan ini, teman-teman. Kebetulan jalurnya juga tidak terlalu banyak yang rusak, jadi cenderung halus sih, teman-teman. Ini jadi enak buat agak berkecepatan tinggi.
Hanya saja jalurnya liak-liuk, berkelok-kelok dan sedikit naik turun. Nah, ini masuk di area pedesaan lagi, jadi seperti ini teman-teman ya. Pemandangannya ada banyak hutan, juga ada banyak pedesaannya juga. Ini kalau sore atau pagi ini situasinya seperti ini, nggak terlalu ramai, tapi masih sangat asri sekali pedesaannya di sini teman-teman. Kalau pagi saya lewat sini, teman-teman bisa bayangkan masih menghirup aroma kayu bakar teman-teman. Jadi pagi-pagi ini warga sini pasti mulai mengawali aktivitasnya dengan memasak nasi, memasak lauk gitu pakai kayu bakar teman-teman, dan aroma asap kayu bakarnya itu bisa terhirup disertai dengan aroma embun teman-teman. Ini kalau nggak salah saya sudah memasuki area atau memasuki wilayah Kabupaten Grobogan teman-teman, di Kecamatan Geyer. Ini udah masuk ke hutan-hutan yang lebih lebat lagi. Nah, setelah ini saya akan melewati area wisata Kedungombo, Waduk Kedungombo. Di sebelah kanan saya nanti ada pintu masuk menuju ke area Waduk Kedungombo teman-teman. Nah, itu depan sudah ada plakat ya. Nah, kalau sudah mulai banyak warung-warung yang jual ikan asap, ikan bakar, itu artinya kita sudah masuk di area wisata Waduk Kedungombo teman. Jadi di sini tuh banyak spot wisatanya ya, termasuk yang barusan itu spot wisata utama yaitu Waduk Kedungombonya. Kemudian juga ada beberapa yang lainnya, nanti setelah ini kita akan lewati ya. Nah, kalau kita pakai kendaraan roda 4 pastinya agak lama karena harus ngantri nyalip jika ada kendaraan yang di depan kita teman. Kemudian ini juga wisata baru lagi, namanya Embun Bening, tapi agak sepi teman-teman. Itu baru tapi nggak terlalu ramai. Pohon-pohon di sini cenderung lebih tinggi-tinggi daripada di petak-petak yang lain. Nah, tadi di sebelah kanan juga ada tempat wisata Kedungombo juga. Nah, ini sudah masuk ke kampung-kampung lagi. Setelah ini kita akan melewati bendungan Tanggul atau bendungan Kedungombo itu sendiri teman-teman, dimana di situ ada pembangkit listrik tenaga air teman-teman. Nah, ini sudah jalan setengah jam teman-teman, kira-kira ini jam setengah 6 sore ya, sudah agak gelap di sini. Nah, ini dia jembatan dari aliran bendungan Waduk Kedungombo teman-teman. Nah, dari aliran sungai ini kalau menurut Google, Waduk Kedungombo ini mengairi 60.000 hektar lahan pertanian yang tersebar di 5 kabupaten teman-teman, yaitu Kabupaten Grobogan, Demak, Kudus, Pati, Jeporo teman-teman. Nah, ini dia adalah dinding tanggul Waduk Kedungombo teman-teman. Di sini kalau sore pasti ramai untuk anak muda nongkrong teman-teman ya, untuk melihat
sunset dan atau untuk sekedar nongkrong saja. Nah, di sini di tempat itu depan itu banyak yang jual jajanan, teman-teman. Ya memang seperti inilah hamparannya. Memang cocok untuk refreshing ya. Hijau-hijau rumputnya, hijau-hijau pohon-pohonnya kalau dilihat dari atas sini membentang ke arah utara, teman-teman itu. Nah, itu di sebelah kanan ya, banyak orang parkir dan orang jualan jajanan di situ. Kalau mau istirahat dan sekedar jajan, boleh juga ini di sini, teman-teman, dicoba. Nah, itu adalah view kalau kita menghadap ke arah utara sedikit ke timur ya. Karena sudah mau maghrib, kita lanjutkan saja, teman-teman. Ya, di sini sudah masuk di area Sumber Lawang Sragen, teman-teman. Artinya sudah mendekati ke poin akhir dari video ini, teman-teman. Nah, ini sudah banyak area perkampungan juga. Nah, ini area hutan terakhir yang masih rimbun. Setelah ini sudah masuk ke wilayah perkampungan penduduk. Nah, ini sudah mendekati di pusat area Kecamatan Sumber Lawang Sragen, teman-teman. Artinya ini sudah di akhir video ini, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan dan saya sampaikan mengenai jalur tembus Juwangi Sumber Lawang ini, teman-teman. Kalau misal ada saran dan kritik bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.